Halo rekan-rekan, perkenalkan saya Willy Sudrajat dari Pratita Pramanugraha. Untuk kesempatan kali ini saya ingin memperkenalkan tentang produk corrosion monitoring dari Sensor Networking. Pada dasarnya, corrosion monitoring adalah alat yang digunakan untuk mengecek thickness menggunakan metode UT pada fasilitas atau aset yang dimiliki, di mana pada aset dan fasilitas tersebut dibutuhkan pengecekan secara berkelanjutan. Dengan corrosion monitoring, selain kita dapat memonitor aset kita dan mengambil data dengan frekuensi yang kita butuhkan, misalkan sehari sekali, ataupun lebih cepat, ataupun lebih lama, dengan jumlah data yang lebih akurat dan terintegrasi, corrosion monitoring dapat mengeliminasi variabel-variabel yang akan terjadi saat dilakukan manual inspection. Seperti kita ketahui, pada manual inspection, terdapat banyak variabel seperti human-to-human error, instrument-to-human error, instrument-to-instrument error, maupun hal-hal lain yang terkait pada saat pengambilan data. Misalnya, saat aset-aset yang akan diperiksa merupakan aset underground, ada pekerjaan tambahan seperti ekskavasi dan pekerjaan confined space yang akan terlibat, di mana melibatkan lebih banyak orang dengan standar dan concern safety yang lebih banyak lagi. Atau misalnya saat pekerjaan inspeksi yang harus dilakukan pada aset berada pada ketinggian tertentu, di mana kita harus menginstal scaffolding dan melibatkan banyak hal seperti orang dan faktor-faktor safety lain yang terlibat pada saat akan pengambilan data di titik tersebut. Maka corrosion monitoring akan dapat mengeliminasi semua variabel-variabel tersebut sehingga bisa menghemat dari sisi waktu, pekerjaan, dan tentu saja biaya. Ada dua produk yang ditawarkan oleh Sensor Networking untuk corrosion monitoring. Yang pertama adalah Smart PIMS, yang kedua adalah Micro PIMS. Yang pertama adalah Smart PIM, yang merupakan generasi kedua dari Smart PIM yang dimiliki oleh Sensor Networking, di mana sensor akan langsung berhubungan dengan unit yang disebut dengan DSI. DSI ini akan bekerja sebagai unit untuk mengumpulkan data dari sensor yang dipasang kepada alat atau aset yang dibutuhkan monitoring secara berkelanjutan. Untuk pemasangannya, misalnya sensor dipasang kepada pipa, dan setelah dipasang, sensor ini DSI akan secara terus-menerus mengambil data dengan frekuensi sesuai dengan yang dibutuhkan oleh klien. Misalnya 1 hari sekali, atau 2 hari sekali, atau tergantung kebutuhan dari klien. DSI ini pun dilengkapi dengan sensor suhu yang bisa dipasang bersamaan dengan sensor UT-nya yang digunakan untuk koefisien agar pembacaan thickness dari UT ini lebih akurat. Ada beberapa mode yang bisa kita gunakan pada DSI ini. Jadi Smart PIM ini bisa bekerja secara umum pada 3 mode. Mode pertama itu mode manual, di mana DSI ini diletakkan di area yang mudah dijangkau oleh operator. Lalu sensor ini telah siap diinstal, dan operator datang ke tempat DSI ini untuk mengkonekkan atau menghubungkan komputer atau tablet, dan dia mengambil data secara manual. Mode kedua pada DSI ini adalah mode data logger, di mana kita bisa set DSI ini untuk mengambil data secara otomatis dengan frekuensi tertentu. Misalnya, pengambilan data 1 hari sekali. Jadi, saat operator datang ke tempat DSI ini, misalnya 1 bulan sekali, dia akan mendapat 30 data sekaligus. Dan data bisa tersimpan di DSI ini sampai 6.000 sampel. Mode ketiga, pada DSI ini kita bisa menggunakan wireless mode, yaitu menggunakan SIM card atau jaringan GSM. Dengan jaringan GSM, data akan langsung dikirimkan ke server yang berada di server milik sensor network ataupun sensor lokal yang dimiliki oleh asset owner. Data secara otomatis akan dikirimkan ke sana dan terhubung dengan sistem pengumpulan data masing-masing. Untuk DSI sendiri, ada 2 jenis sensor yang bisa digunakan, yaitu sensor standar, dual elemen,
ataupun sensor yang bisa digunakan untuk kebutuhan ultra high temperatur. Untuk sensor standar ini, dia bisa menggunakan magnet ataupun menggunakan strap. Maksimum suhu yang bisa digunakan pada sensor standar ini sampai 135 derajat Celcius. Sedangkan untuk jenis ultra high temperatur, secara fisik bentuknya seperti ini dapat digunakan hingga 500 derajat Celcius, dipasangkan pada pipa dengan cara diklem menggunakan couplant khusus untuk sebagai penyambung gelombang ultrasoniknya. Untuk produk kedua, Sensor Network Inc. menawarkan produk bernama MicroPIMS. MicroPIMS ini merupakan produk baru di mana pada dasarnya konsep kerjanya sama dengan SmartPIMS, tapi dia sudah dilengkapi dengan fully automatic dan fully wireless function. Di mana untuk wirelessnya sendiri, dia menggunakan jaringan LoRaWAN atau lebih sering dikenal dengan LoRa yang bekerja pada frekuensi kurang lebih 900 MHz. Dengan jangkauannya sendiri itu bisa mencapai 1 mile atau 1,6 km. Dari tiap-tiap sensor yang diinstal pada aset, ini tiap sensor akan mengirimkan data langsung ke gateway. Dengan jarak maksimum 1,6 km tadi, satu gateway akan mampu menampung sampai 1000 sensor. Ini gateway yang kita punya. Jadi ini posisinya nanti akan ada di tengah-tengah fasilitas, ataupun misalnya di shelter, ataupun di area yang memang memiliki sinyal internet, jaringan internet. Dari gateway tersebut akan mengumpulkan data-data dari semua MicroPIMS yang terpasang pada aset atau fasilitas yang dibutuhkan. Satu gateway mampu menampung hingga 1000 MicroPIMS yang tersebar pada aset-aset atau fasilitas yang ada. Sama halnya dengan SmartPIMS, untuk MicroPIMS ini juga ada 2 jenis sensor, yaitu sensor standar, high temperatur, dan ultra high temperatur. Untuk yang standar itu sampai 135 degree Celcius, dan untuk yang ultra high temperatur itu hingga 500 degree Celcius. Corrosion monitoring yang ditawarkan oleh Sensor Network Inc., baik SmartPIMS maupun MicroPIMS, metode pengumpulan datanya ada 2 jenis, yaitu bisa menggunakan cloud yang dimiliki oleh SNI atau Sensor Network Inc. yang posisinya berada di Amazon, Amerika, ataupun bisa juga menggunakan server lokal yang akan kita install di fasilitas tersebut, sehingga data dari fasilitas atau aset tersebut akan tetap berada di situ menggunakan servernya sendiri. Kelebihan lainnya adalah data-data dari SmartPIMS maupun MicroPIMS ini dapat juga diintegrasikan dengan sistem RBI yang telah dimiliki oleh asset owner. Misalnya asset owner sudah bekerja dengan satu sistem RBI untuk memonitoring asetnya, maka data corrosion monitoring atau thickness monitoring dari SNI ini sudah bisa diintegrasikan datanya ke dalam RBI yang telah dimiliki. Sehingga dengan satu aplikasi saja sudah bisa memonitoring seluruh sensor yang ada di aset tersebut. Berikut merupakan tampilan dari WebPIMS yang merupakan tampilan dari server di mana semua data dari SmartPIMS dan MicroPIMS akan dikumpulkan dan ditampilkan sebagai trending berdasarkan waktu sesuai dengan kebutuhan. Seperti sudah dibahas sebelumnya, WebPIMS ini bisa menggunakan WebPIMS dengan jaringan jasa cloud yang ada di Amerika maupun lokal server yang dimiliki oleh tiap-tiap asset owner maupun facility owner. Data-data individual pun termasuk ASCII dari tiap-tiap pengukuran bisa kita tampilkan di WebPIMS ini. Kelebihan lainnya dari corrosion monitoring yang dimiliki oleh SNI ini, karena dia menggunakan couplant khusus, jadi saat kita sudah mendapatkan data yang diinginkan, misalnya pada satu aset, lalu datanya sudah cukup, misalnya dalam rentang waktu 1 tahun atau 2 tahun, sudah mendapatkan data yang memuaskan dari trending metal loss yang didapat dari alat tersebut, alat ini bisa dibilang semi permanen, yaitu bisa dipindah lokasikan ke lokasi di aset tersebut yang lain,
sehingga bisa mendapatkan data yang lebih banyak. Kelebihan lainnya, untuk MicroPIM maupun SmartPIM ini, dia memiliki konfigurasi yang sangat fleksibel, sehingga berapapun jumlah sensor yang Anda butuhkan, atau berapa lokasi, atau bagaimana topologi yang akan digunakan, itu bisa menyesuaikan dengan kebutuhan masing-masing asset owner atau facility owner. Sekian perkenalan dari produk MicroPIM maupun SmartPIM dari Sensor Network Inc. untuk kebutuhan corrosion monitoring di aset maupun fasilitas yang dimiliki oleh klien-klien kami. Sehingga apabila ada pertanyaan ataupun concern ataupun konsultasi, bisa langsung hubungi ke Pratita Pramanugraha. Terima kasih, sampai jumpa lagi.